Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menuding ada operasi politik dalam kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu bahkan melihat penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi syarat dengan tendensi kriminalisasi. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta Rabu 12 Maret 2025 mengatakan partainya menemukan sejumlah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia dalam kasus Hasto. Bukan hanya itu, PDIP juga mendapati pemaksaan proses hukum, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran lainnya. PDIP menilai tindakan-tindakan tersebut telah mencederai cita-cita penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Praktik tersebut dinilai sebagai pembajakan institusi penegakan hukum. Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristianto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Ketua DPP PDIP, Dedi Yefri Sitorus menambahkan, Hasto Kristianto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum, khususnya oknum di KPK. Ia meyakini jika kasus yang menyeret Hasto ini merupakan politisasi hukum. Menurut Dedi, hal tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya sempat ada permintaan agar Hasto mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Bagaimana sebenarnya awal mula kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini bermula? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK Kamis 20 Februari 2025 malam. Ia ditahan setelah menghadiri pemeriksaan terkait kasus suap dan perintangan penyidikan perkara ex-kader PDIP Harun Masiku. Harun saat ini berstatus buron, sekaligus tersangka suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019 hingga 2020. Penahanan Hasto merupakan proses hukum lanjutan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus Harun pada Selasa 24 Desember 2024. Atas penahanan itu, Ketua KPK Setio Budianto mengklaim Hasto sempat 2 kali melakukan aksi meredam ponsel untuk menghalangi penyidikan. Pertama, saat proses tangkap tangan KPK terhadap sejumlah pihak pada 8 Januari 2020. Kedua, saat Hasto diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang sama pada 6 Juni 2024. Tidak berhenti di situ, Hasto juga diduga memerintahkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu. Setio memaparkan KPK telah memanggil 53 saksi dan 6 ahli untuk menguak perkara suap yang melibatkan lingkaran orang-orang PDIP ini. Hasto pun sempat mengajukan pra-peradilan atas kasus ini, meski akhirnya hakim menolak permohonan tersebut. Terlepas dari adanya tudingan PDIP bahwa ada aktor di balik penetapan tersangka oleh Sekjen Hasto Kristianto, KPK sebagai lembaga anti rasuah harus bisa membuktikan kepada publik bahwa mereka tidak bekerja atas kepentingan politik ataupun tekanan dari pihak luar. Salah satunya dengan memastikan kerja KPK dilakukan secara profesional dan independen. Kalau sahabat Kompas, gimana tanggapannya terkait kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini?